Tapi Ustaz, Ya. nggak bisa share PPT di sini Ustaz karena belum jadi host. Tidak Oh, kedengaran. mana Halo Hidayat? Ustaz, Hidayat ya. Kenapa share Hidayat? PPT. Tunggu dulu ya, saya setting dulu. Mana mana tadi? Coba Hidayat, coba sekarang. Saya sudah mengubah menjadi host ya. Ya, dimulai nih Pak. Ya, kenapa? Bisa dimulai Pak. Ya, silahkan dimulai, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah budaya lokal dalam perspektif teori struktur atau kelas, sosial, gender, dan kekuasaan. Saya Nur Afni Arafah sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 6 adalah Hidayat Nur Masyuri Lutfi dan Nur Haziza. Langsung saja saya persilahkan kepada Hidayat Nur Masyuri Lutfi untuk membacakan materi yang pertama. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja materi pertama yaitu konsep, sistem, dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Yang pertama, sistem dan struktur sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Menurut Selo Sumarjan, mengacu pendapat Lomis, suatu sistem sosial harus terdiri atas 9 unsur. Yang pertama, kepercayaan dan pengetahuan. Kedua, perasaan. Ketiga, tujuan dalam setiap tindakan. Keempat, norma atau kaidah atau peraturan sosial. 5, kedudukan, status, dan peran. 6, tingkat atau pangkat. 7, kekuasaan. 8, sanksi. 9, fasilitas atau sarana. Kedua, unsur-unsur struktur sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat tetap. Menurut Charles P. Lomis, struktur sosial tersusun atas 10 unsur. Yang pertama, adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. 2, adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat. 3, adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. 4, adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku. 5, adanya kedudukan dan peranan sosial. 6, adanya kekuasaan. 9,
adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. 8, adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial sehingga norma tetap dipelihara. 9, ada sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial seperti peranata sosial dan lembaga. 10, adanya sistem ketegangan, konflik dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat. Ketiga, fungsi struktur sosial. Mayor Pollak menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengawas sosial. Yang kedua, dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja dilanjut oleh Nur Haziza. Saya persilahkan kepada Nur Haziza untuk melanjut pada materi kedua. Suaranya terputus-putus ya. Baik, kalau begitu saya yang lanjut. Materi selanjutnya yaitu B, konsep gender, perspektif budaya. Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan peranannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika terlahir bayi laki-laki, maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan warna biru, dihiasi dengan gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta memberikan mainan seperti bola, robot-robotan, dan tamai. Apabila terlahir bayi perempuan, maka orang tua akan mengecat kamar bayinya dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar Hello Kitty, dan menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah. Gender juga berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi logisnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita. Selanjutnya materi terakhir yang saya sendiri yang akan bacakan. Konsep kekuasaan. Mohon dulu, saya potong dulu sebentar ya. Mohon host. Siapa yang tadi bicara ini? Hidayat Nur Lutfi, Pak. Nur Afni atau salah seorang anggota kelompok 6, tolong dimasukkan temannya yang masih di luar karena keluar masuk ya. Bisa ya? Karena sudah saya ubah settingan jadi host. Ada beberapa teman yang keluar masuk tadi. Karena jaringan ya. Bagaimana? Nur Afni bisa ya? Bukan saya, Pak. Lutfi yang host. Iya, Lutfi. Mana Lutfi? Tolong dimasukkan temannya yang di luar. Iya, Pak. Sudah ya? Baik, silakan lanjut kalau sudah. Silakan lanjut materinya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Materi ketiga yaitu konsep kekuasaan.
Kekuasaan menurut teori ilmu politik modern seperti dikemukakan oleh Joseph K. Flensen adalah keseluruhan kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dan dari pihak lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Carter mengemukakan bahwa kekuasaan itu mempunyai dua ciri. Pertama, munculnya kepatuhan yang sukarela, dan kedua, munculnya kepatuhan karena terpaksa. Franz Magnus Suseno menegaskan bahwa kekuasaan itu merupakan ungkapan energi ilahi yang tanpa bentuk-bentuk, yang selalu kreatif, meresapi seluruh kosmos. Baiklah, demikian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kurang lebih mohon dimaafkan. Kami persilahkan kepada teman-teman jika ada ingin bertanya. Kami persilahkan.